Halo Lur, bagaimana kabar? Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu 29 Januari 2022, tepatnya tanaman CMK TM kami telah berusia 71 hari setelah tanam. Jadi hari ini kami akan melakukan perawatan bunga yang rontok di saat musim hujan. Jadi 3 hari ini alhamdulillah diguyur hujan terus. Jadi pembuahan tidak maksimal. Nah, apa saja yang kami gunakan? Simak terus video ini. Oke teman-teman, kembali lagi di PDP Channel bersama saya. Jadi tadi saya sudah melakukan penyemprotan, ini sudah 3 kali. Jadi ini untuk larutan yang keempat begitu. Jadi mumpung cuaca bagus dan mendukung, jadi saya melakukan penyemprotan dulu. Nah, untuk masalah kerontokan di musim hujan mungkin teman-teman juga mengalaminya gitu. Jadi udah kita kasih kalsium nih, sudah kita kasih segala macam kalsiumnya, kata orang kurang, tapi ternyata kita udah kasih banyak begitu kalsiumnya, tapi tetap aja rontok begitu. Ini berbukti yang bawah alhamdulillah bagus begitu, yang bawah tidak ada rontok, buahnya jadi silau ya. Nah, buahnya jadi. Nah, tapi pas di atas ini kok tiba-tiba rontok seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini penyebabnya apa? Nah, ini kalau menurut saya karena tingginya curah hujan, jadi pH tanah itu, pertama pH tanah itu drop ya, pH tanah itu drop, jadi di bawah 6. Jadi pH tanah yang bagus itu 6 sampai 7. Jadi sebenarnya kita sangat butuh ini alat ukur pH meter. Jadi kita untuk mengetahui seberapa pH yang ada di dalam tanah seperti itu. Jadi ini kebetulan pH saya rusak, lagi tunggu pesanan online. Nah, kalau misalnya pH kita drop, dan ini kita lakukan yang pertama itu untuk pengobatannya ya, untuk pengobatan rontok yang di musim hujan seperti ini ada 4 langkah. Jadi yang pertama itu kita kasih kapur dolomit. Kapur dolomit kita larutkan dalam jerigen, dalam drum 200 liter itu 3 kilo. Saya biasanya 3 kilo kapur dolomit. Itu saya larutkan, terus saya kocor 200 sampai 250 mili per tanaman. Jadi langsung di lubang tanam. Jangan di sini. Ini lubang pupuk. Nanti pemupukan ya di sini. Jadi kita kocorkan itu seminggu sekali. Ini sudah saya lakukan 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu. Jadi kita lakukan lagi setiap minggu ya, sampai 3 kali. Nah, setelah itu kita lakukan penyemprotan pupuk ya, pupuk seperti ini. Ini sebenarnya saya bukan jualan pupuk, ini banyak sekali pupuk, cuman ini akan saya jelaskan satu persatu seperti itu. Nah, jadi yang penyemprotan yang pertama itu kita lakukan, yang kita pakai adalah tadi menggunakan ini ya, MKP, boleh merek boleh apa saja. Ini kandungannya ada ya. Ini bisa 3 sampai 4 sendok. Terus saya tambah yang ini. Nah, ini kalsium karbonat ya. Kalsium for calcium fertilizer. Ya, kalsium pokoknya yang berbentuk bubuk. Kalau kalsium karbonat itu tadi kita udah kasihkan yang di sini ya, di kocor dolomit itu kalsium karbonat itu. Nah, jadi kita pakai yang kalsium tepung. Jadi ini juga ada kalsium nitrat seperti itu, ada kalsium nitrat. Cuman di sini ada nitrogen. Jadi nitrogen nanti kalau misalnya kita kasih ini terus tiba-tiba hujan, ini berpengaruh pada bunga rontok seperti itu. Nah, jadi sebaiknya ini jangan kita pakai dulu karena ini masih cuaca tidak mendukung. Jadi yang aman kita pakai yang pakai kalsium ini. Kalsium ini lengkap, ada CaCO, ada zinc, apa segala macam, ini lengkap. Nah, mencegah rontok juga. Ini kita mix, ini kasih 2 sendok, ini 3 sendok. Nah, yang terpaling penting yang kita sering lupakan itu apa sebenarnya? Ini bos. Nah, ini boron. Nah, jadi boron ini sebenarnya
kita menyepelekan. Ini memang pupuk mikro yang sangat sedikit dibutuhkan tanaman, tapi ini perannya sangat penting seperti itu. Nah, jadi saya jelaskan sedikit. Jadi di sini seperti ini. Kita cari mana ya? Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini kan akan menjadi bunga ya. Nah, itu menjadi bunga. Nanti waktu dia mekar itu, mekar seperti ini. Mekar seperti ini malam misalnya, terus dia hujan gitu. Nah, waktu saat hujan itu besok paginya dia basah. Nah, jadi nanti di dalamnya sini pasti kuning begitu karena tidak terkena sinar matahari yang maksimal begitu. Nah, itu mungkin itu analisa saya, itu penyebabnya. Jadi sekarang, nah seperti ini menjadi kuning. Jadi sekarang dengan fungsi boron ini kita mempercepat pengikatan, penempelan serbuknya. Begitu. Jadi jelas mungkin Bos ya. Nah, jadi dengan boron ini kita mempercepat penempelan serbuk di dalam supaya tidak menjadi kuning seperti itu. Nah, ini kita bantu penempelannya. Jadi kalaupun malam dia mekar terus kena hujan, besok paginya dia setidaknya sudah menempel begitu. Jadi kena matahari sedikit saja sudah jadi. Yang penting jadi dulu begitu bunganya itu gitu. Jadi jangan kuning di ujungnya itu seperti itu. Nah, ini kita pakai seberapa? Ini pakai yang ini boron kita gunakan sedikit saja, setengah sendok teh seperti itu. Setengah sendok teh. Nah, terus di sini juga ada pupuk kristal yang ini juga ada N-nya, KNO3. Ini jangan dipakai dulu nanti. Ini untuk setelah cuaca sudah membaik seperti itu. Nah, terus saya juga itu yang untuk penyemprotan yang pertama ya. Nanti untuk yang penyemprotan kedua saya akan kasih tahu lagi apa untuk mempersingkat waktu. Nah, tadi saya penyemprotan saya tambahkan dengan fungisida ya. Jadi fungisida ini tadi saya lihat tanaman sudah ada yang terserang penyakit kuning daun. Jadi saya menggunakan fungisida. Ini bebas ya mereknya apa aja gitu. Tapi gunakan merek fungisida yang Mancozeb gitu. Yang bahan aktif Mancozeb, cuman ini karena kembali lagi ke segi ekonomis kita cari yang fungisida yang bahan aktifnya agak banyak seperti itu. Ini ada 3 bahan aktif saya lihat, ada tembaga, zinep, simoksanil. Jadi zinep ini sama seperti Mancozeb ya. Jadi kalau kita pakai Mancozeb kan 1 bahan aktif saja gitu. Nah, ini ada 3 bahan aktifnya gitu. Jadi ya udah kita gunakan begitu. Ini harganya 90, lumayan mahal, cuman ada 3 bahan aktif jadi mempersingkat waktu kerja kita begitu. 1 kali semprot bisa pupuk 3 tambah 3 fungisida berbahan aktif yang seperti ini begitu. Fungisida yang 3 berbahan aktif begitu. Nah, terus saya tambahkan ini, tambah lagi ini pupuk mikro. Jadi ini kalau ini tidak ada juga tidak apa-apa gitu. Yang penting ini aja yang 3 ini untuk 3 pupuk ini untuk mencegah rontok ya, si MKP, terus kalsium sama boron itu yang terpenting. Ini untuk fungisidanya lihat kondisi, kalau tanaman teman-teman tidak ada trik jauh ya jangan dipakai begitu, atau kasih apalah Mancozeb sedikit nggak apa-apa. Nah, kalau yang ini silosel ini silika dan kalium. Nah, jadi ini fungsinya untuk membuat serat-serat di tanaman. Nah, seperti ini ya. Ya, ini enggak kelihatan. Nah, seperti ini. Ini kalau disentuh ada kayak bulu-bulunya. Nah, ada kayak bulu-bulu begitu. Di tumbuhan juga dia nanti di daun juga sebenarnya ada gitu. Cuman enggak tahu kelihatan. Yang paling terlihat itu di batangnya sini. Jadi ada kayak serat-serat gini makin tebal. Nah, juga di buahnya juga nanti ada seperti itu. Nah, terasa sedikit ya. Cuman ini sebaiknya diaplikasikan tunggal. Jadi saya pengaplikasiannya itu bagaimana? Ini biasanya saya aplikasi 3 tutup botol atau 2-3 tutup botol pengaplikasian tunggal. Jadi 10 hari sekali gitu. Penggunaannya 3 kali di masa generatif, 3 kali di masa vegetatif.
Nah, dan 3 kali di masa mau berbuah seperti ini, seperti itu. Nah, sebaiknya diaplikasikan tunggal, tapi karena ini kondisi cuaca dan banyak macam penyakit yang kita hadapi, ya udah nggak apa-apa, kita campur saja seperti itu. Insya Allah bisa. Nah, begitu ya bos ya, itu jadi obat yang saya gunakan. Dan ini juga sangat berfungsi untuk menambah hijau daun gitu. Jadi yang kita mau itu di tumbuhan itu sebenarnya apa, seperti itu. Yang kita mau kan buahnya itu bagus, mengkilat, lebat, terus tanamannya hijau, bunganya banyak begitu. Dan yang paling terpenting harganya mahal. Oh iya, ngomong-ngomong tentang harga, kemarin saya mendapatkan 5 kilo panen. Itu alhamdulillah bisa dijual seharga 15.000 ya. 15.000 ya. Alhamdulillah bos, pakai uang rokok dulu ya. Nanti insya Allah akan meningkat terus. Baik, langsung saya akan langsung praktikkan pencampurannya seperti itu. Ini sudah saya siapkan. Maaf, ini durasinya agak panjang jadinya ya. Ya, kalau mau di skip juga tidak apa-apa, tapi nanti diputar lagi. Nah, seperti itu. Ini nevosnya kita kasih, ini yang duluan ya. Ini yang terlebih dahulu nevos, karena berbasis WP. WP itu sangat susah larut. Jadi kita kasih 2 sendok, 2 sendok. Nah, 2 sendok. Nah, ini dilarutkan dulu lah, larutkan dulu. Seperti itu lebih dulu. Ya, terus ini yang pertama yang pokoknya yang berbahan-bahan aktif WP itu lebih dulu lah. Oke, terus ratu kita kasih 2 sendok full. Bebas, merek dagang bebas apa saja, yang penting kalsium tepung ya. Yang usahakan cari yang jangan ada N-nya. Seperti itu. Jadi kita kurangi dulu unsur nitrogen. Nah, terus kita campur boron plus juga usahakan cari yang tidak ada N-nya. Ada yang berbentuk, ada yang kalau tidak ada ya ada N-nya juga sedikit, nggak masalah lah gitu. Ini kasih setengah sendok teh. Nah, jangan banyak-banyak ini. Mau pakai 5 sendok juga, makanya cuman tumbuhan cuma menyerap cuman segini saja. Terus MKP merek apa saja bisa itu. Mau Pak Tani, Pak Tony atau Pak Tawon silahkan. Yang penting cari yang termurah ya bos ya. Nah, cari yang harga termurah begitu. Kalau merek nomor 2, yang penting harga dulu lah. Nah, pasti kandungannya juga akan sama. Oke, terus kita campur, kita kasih silika. Yang ini pupuk makro, ini boleh hendak boleh tidak, tapi kalau ada hendak masalah. Ini saya soalnya sudah 2 kali aplikasi, jadi ini yang terakhir yang maaf, maksudnya sudah 8 kali aplikasi begitu. Ini yang ke-9. Jadi saya campur. Yang 8 aplikasinya itu saya tunggal aja gitu. Jadi ya udah semprot secara cepat begitu. Kita kasih 2 tutup saja. Ya, seperti itu. 2 tutup. Nah, kemudian yang ini untuk silikanya ditutup lagi ya. Ditutup lagi rapat-rapat, soalnya dia akan nanti takutnya menguap begitu. Ya, sekali lagi merek bebas, yang penting bahan aktifnya. Terus, nah ini untuk magnesium sulfat ini buat apa? Ya ini untuk nantilah di pemupukan kedua. Terus kita kasih perekat. Nah, perekat usahakan yang penembus ya bos ya. Tapi ini saya betulan habis yang penembus, jadi nggak masalah. Kayak ini aja, kasih 2. Kalau pakai yang perekat penembus, 1 tutup botol ini udah cukup. Ya, jadi kalau dihitung-hitung jatuhnya sama saja begitu harganya. Nah, cuman fungsinya lebih bagus yang itu. Kita kasih 2. Nah, terus kita tambahkan dengan hidrogen peroksida ya. Nah, ini juga berfungsi untuk hama. Ini kita kasih 2 saja. 2 tutup botol 20 ml ya, seperti itu kita kasih. Maaf, ini videonya agak panjang jadinya
Ya. Nah, itu kita kasih. Nah, kalau sudah itu kita aduk secara merata ya bos ya. Nah, saran saya sebaiknya kalau kita menggunakan MKP, pupuk, kalsium apa, tidak usah dicampur insek ya bos ya. Jadi insektisida itu sebaiknya tidak dicampur dengan MKP dan kalsium. Jadi itu akan menurunkan kinerja dari insektisida. Jadi 3 hari kita semprot insektisida. Boleh pakai pupuk POC. Nah 3 hari lagi gunakan pupuk daun ditambah dengan fungisida seperti itu. Nah gitu rollingannya ya. Tapi khusus yang ini kita dalam 3 hari ke depan, 9 hari ke depan ini kita khusus untuk memulihkan bunga yang rontok seperti itu. Karena serangan dari lalat buah juga sudah alhamdulillah berkurang, trip juga tidak terlalu banyak. Jadi kita fokus ke ini apa namanya, rontok daun dan penanganan sekalian bercak daun ya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan share untuk video-video selanjutnya. Oh iya, ada yang lupa kawan-kawan, ini pH airnya tidak diukur seperti itu. Ini sebenarnya diukur juga bisa, tidak diukur juga bisa. Karena apa? Karena ini pH kita kan fokusnya ke pupuk ya. Jadi seberapapun pH itu, tapi usahakan jangan di atas 6,5 lah. Berapapun pH itu langsung diserap oleh tanaman. Selama kita menyemprotnya di klorofil terbuka seperti itu. Jadi ingat ya kawan-kawan, sekali lagi saya ingatkan, jangan menyemprot di saat klorofil daun tertutup. Nah ini sudah setengah 10, jadi sebentar lagi akan klorofilnya menutup. Jadi ini rombong yang terakhir. Nanti saya kalau nggak habis ini saya lanjutkan nanti sore, biasanya begitu. Jadi kita kerja di cabai ini jangan terlalu capek juga, jadi semampunya saja gitu. Jadi jam 7 kita kerja terus nyemprot sampai seberapa, nah nanti lanjut lagi jam 3 atau jam 4 sampai sore, insya Allah selesai berarti. Nah itu lagi Bapak Rus lagi menyemprot padi itu di sana ya. Kalau yang cabai ini saya nyemprot sendiri seperti itu ya. Segitu dulu ya kawan-kawan, jangan lupa like untuk episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, ada yang ketinggalan. Jadi setiap untuk melakukan penyemprotan tetap menggunakan masker. Dan untuk penyemprotan penanganan lalat buah yang linknya di atas ini nih, menggunakan 2 rangkap masker karena baunya sangat menyengat. Dan jangan lupa tetap selalu membawa hand sanitizer. Jadi kesehatan itu nomor 1. Ntar kalau tumbuhan kita sakit, siapa coba yang nyemprot? Masa tumbuhannya nyemprot pemilik? Nah seperti itu. Oke kawan-kawan, tetap jaga mood berkebun agar tumbuhan kita juga tetap happy dan tetap semangat. Terima kasih.